Fadilatul Kiram, Mudiru Ma'hadil Islahil Islami, Kiai Haj Dr. Handus Muhammad Dawam Saleh. Fadilatul Kiram, Raisu Muassasati Ma'hadil Islahil Islami, Al-Ustadz Ahmad Tahir. Fadilatul Kiram, Mudiru Ma'hadil Raisu Ma'hadil Islahil Ali lil Qur'ani wal Ulum, Al-Ustadz Bid Hismullah Hidir Al-Majistir. Wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun wa ya ayyuhat tullab wat talibat bi ma'hadil islahil ali lil Qur'ani wal ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Fi hadhihi al-laila asy-syarifah nashkurullah azza wa jalla li'anna bi ni'amihi wa hidayatihi nastati an najtami' fi qa'atil ma'had al-jamilah bi jismin sahihin insyaallah. Wa la nansa nusalli wa nusallimu ala habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad arsyadna minaz zamanil jahiliyah ila zamanil islamiyah bid-dinil haq dinil islam. Wa qabla kulli syai' hayya nabda' hadzal barnamij bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wal barnamij ba'da ya'ni qiraatul qur'an alladhi sayaqra'uha akhuna al-karim Rahmat Syukur falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
البينات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليه. والبرنامج المنتظر يعني التوجيهات والإرشادات والدعاء من مدير معهد الإصلاح الإسلامي كالحاج دكتور هندوس محمد دوام صالح فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Fi al-usbu' al-madi fi utlati at-tullab wa talibat atau itu an-nasaih wal irsyadat li muqabalati ayyamil musamahah au ayyamil utlah au ayyamil ijazah. Di bahasa Arabnya liburan itu ternyata ada 3, musamahah, ijazah, utlah. Saya sampaikan itu. Kalau yaumul ijazah itu artinya boleh, membolehkan. Musamahah itu pemberian keluasan, izin, ismahuli. Utlah itu atol itu batal, artinya kosong. Nah itu. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya vacation, holiday, free day. Kalau holy itu sebenarnya artinya mulia, meskipun tulisannya lain dengan mulia. Kemudian free itu bebas. Kemudian vacation sebenarnya bepergian. Ini kemarin saya sampaikan di pondok. Nanti bedanya dengan yang tidak di pondok. Kalau tidak di pondok itu sekolahan aja nggak ada nasihat liburan dari kepala sekolah, itu nggak ada di mana-mana. Itu sudah libur ya libur. Tapi kalau di pondok, ini biasanya kalau di Gontor sampai 2 hari ini khusus nasihat liburan, petunjuk liburan. Nah ini juga tidak
Nah, kemarin yang saya sampaikan kepada santri-santri secara keseluruhan supaya mengerti arti libur. Libur itu bukan kosong, bukan nganggur. Tapi bagi anak-anak pelajar pondok seperti ini, pondok yang berdisiplin seperti ini harus tahu. Libur itu sebenarnya pindah kerja, pindah belajar. Nanti di rumah tetap belajar, tapi lain dengan belajar waktu masih masuk kelas. Nah, belajarnya belajar sendiri, membaca sendiri, melihat TV. Yang dilihat apa? Yang bisa menambah ilmu pengetahuan, yang menambah pengalaman. Jangan sampai melihat sesuatu yang akan merusak mental jiwa kita. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan. Jangan sampai ini entah kemarin ikut semuanya enggak? Ikut semuanya atau enggak kemarin waktu nasihat liburan? Ikut semuanya atau enggak? Ya, ini saya harapkan supaya ikut. Kalau tidak ada kegiatan pekerjaan supaya ikut, tetap ikut. Termasuk kuliah subuh itu sebenarnya saya harapkan Pak antum antuna ini supaya ikut kuliah subuh itu. Andai kata sudah mendengar, biar meresap, biar nanti bisa memberi kuliah subuh. Kalau meremehkan, jangan-jangan meremehkan, nanti kamu meremehkan seluruhnya. Meremehkan perbuatan baik. Nah, ini saya juga ini dikritik oleh salah seorang ustadz ini ke anak-anak stiksi waktu subuh kok masih banyak yang masih tidur. Saya setelah itu langsung saya ke situ. Ternyata waktu anak-anak sudah di masjid masih tidur, masya Allah, saya gebrak semuanya itu. Nah, ini sejak ada stiksi saya itu sudah tidak ikut bangunkan, sudah saya pasrahkan. Anak stiksi harus sadar mengerti bahwasanya diantara sholat 5 waktu yang menjadi paling ukuran kebaikan seseorang itu diantara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sholat subuh. Kedisiplinan kita dalam sholat 5 waktu itu diukur yang paling pertama sholat subuhnya. Sholat subuh yang bagaimana? Jadi sudah bangun sebelum subuh. Ini ukuran kebaikan kita. Ini ukuran stiksi itu juga demikian. Saya sudah tidak ikut-ikut bangunkan dulu, hampir setiap pagi saya itu bangunkan anak-anak itu. Kalau putri saya gedor-gedor jendelanya itu, anak Opi itu saya gedor-gedor jendelanya. Maksud saya tidak masuk, tapi saya gedor-gedor, putra saya masuk. Nah, dulu itu. Nah, setelah ada stiksi, saya harapkan stiksi ada kesadaran untuk mengganti. Pertama kali mengganti saya itu adalah sholat subuh. Sholat subuh ini supaya disadari ini ya, nggak usah sudah mengerti, nggak usah diberi pengertian, nggak usah ditekan-tekan, sudah ngerti. Jadi kebaikan seseorang termasuk dalam hadisnya itu rok'atani qoblal fajri, ada yang mengatakan rok'ata al fajri, maksudnya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairun minat dunia, atau sholat subuhnya itu sendiri 2 rakaat subuh khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Oh, sampai ada di berita-berita itu sampai ada gambaran begini. Orang di Indonesia ini orang yang paling kaya itu 9 orang. 9 Taipan, semuanya orang Cina. Masya Allah, itu orang paling kaya di Indonesia. Kalau dalam Al-Quran
tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, itu dari kaum Tsamud. Tis'atu rahtin, persis gambaran Al-Quran, tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Nah 9 taipan saya lupa semuanya, biasanya ada itu nama-namanya. Kemudian dalam tulisan itu setelah 9 itu yang ke-10 siapa? Orang Islam siapapun yang rajin terus menerus tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Karena ada hadisnya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada 9 taipan itu. Nah ini sampai ukuran di Jakarta itu sampai ada gerakan sholat subuh berjamaah itu sampai rame sekali. Kemudian ada, saya lupa saya hadis persis, hadis atau bahwa yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, musuh-musuh Islam itu, katanya kalau orang Islam itu jamaah subuhnya itu sama dengan jumlahnya, sama dengan waktu Jumat, sholat Jumat. Nah di sini diantara mungkin di seluruh Lamongan mungkin, sini ini sama saja. Jamaah subuhnya dengan sholat Jumat semuanya sama. Coba kamu lihat ke Masjid An-Nur sana. Kalau masjid SMP nggak ada Jumatannya. Kalau Masjid An-Nur coba berapa? Kalau sholat Jumat itu penuh sampai belakang. Tapi kalau sholat subuh satu baris saja nggak penuh. Satu baris saja nggak penuh. Nah di Jakarta ini tahun berapa? Kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu ada gerakan sholat subuh berjamaah itu di beberapa tempat itu ramai sekali. Nah, itu karena jamaah subuh itu sama dengan, berusaha sama dengan sholat Jumat. Nah kemarin juga ada berita begini, ada sholat subuh di Palestina. Di Palestina itu ternyata ada orang Yahudi yang duduk saja di depan masjid, duduk saja melihat, karena orang jamaah subuh banyak sekali, sama dengan waktu sholat Jumat. Kemudian ada seorang ulama yang datang, kamu ini siapa? Saya ini orang sini, orang Israel, saya orang Yahudi, saya tidak ikut sholat, tapi saya melihat ini, saya takut, karena katanya ada dalam kitab Taurat, katanya nanti Israel itu akan kalah kalau umat Islam itu sholat subuhnya berjamaah itu sama dengan sholat Jumat, katanya ada di Taurat, katanya sampai begitu. Nah ini jangan main-main ya, jangan main dengan, saya harapkan stiksi seluruhnya begitu masuk stiksi menyadari ini, menyadari terutama dimulai dari sholat subuh. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun, kalau bisa sholat tahajud, seluruh anak stiksi. Kalau kamu ingin sukses dan benar dan baik, bukan sukses duniawi saja, tapi sukses batiniah, sukses akhlak, sukses moral. Perhatikan, perbaiki sholat subuhmu itu dengan kalau bisa tahajud. Nah, waktu saya ke Pondok Pabelan, itu Pabelan, setelah saya waktu itu ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, itu siangnya, tapi saya sorenya baru datang karena ada acara di Gontor. Saya datang memberi penghargaan kepada 3 pendiri pondok
Tapi yang satu yang pertama Pak Hamam sudah meninggal, yang kedua adiknya Pak Ahmad Mustafa, dan yang ketiga Pak Balia ini bukan dzurriyyah orang luar, dia tidak mau diberi penghargaan. Saya nggak mau diberi penghargaan. Wong pondok dalam keadaan mundur seperti begini kok diberi penghargaan. Saya nggak mau. Waktu itu ada saya ngomong dengan alumni-alumni yang kenal saya. Tahu Pak Dawam waktu di sini Pak Bilani berapa jumlahnya santrinya? 1.500 Pak, dan terkenal di seluruh dunia dulu. Dan banyak alumni-alumni yang lumayan berhasil, tapi agak liberal sedikit. Nah itu 1.500 sudah banyak waktu itu. Sekarang jumlah santrinya berapa? Tinggal 400. Coba waktu pada di sini dulu gedung-gedung itu bangunan sampai sama dengan sekarang ini. Coba alumni Pabelan lihat pondoknya Pak Dawam ini, Kelamongan sana, coba lihat. Pak Dawam ini mulai dari nol. Sekarang jumlah santrinya berapa Pak Dawam? 2.000 saya kira. Loh, coba 2.000. Coba sebutkan Pak Dawam, kuncinya satu saja. Saya jawab, ya saya sejak awal, sejak santri hanya 15 sampai kemarin pagi kecuali saya pergi, tidak pernah meninggalkan ngimami sholat subuh. Sehari pun tidak pernah. Nah coba, hanya baru satu itu kuncinya. Bandingkan dengan sini, saya lihat memang di sana anak-anak sejak zaman saya dulu di sana juga sudah kurang begitu disiplin dalam masalah, karena sholat subuh, sholat 5 waktu juga kurang disiplin, karena masjidnya miliknya orang desa dan tidak dikuasai oleh pondok. Nah itu sehingga mereka seperti itu. Nah ini coba baru kunci satu. Begitu juga banyak orang yang mempunyai kesan demikian. Kenapa Pondok Al-Islah bisa maju mulai dari nol, mulai dari tidak ada apa-apa? Nah diantaranya adalah sholat subuh. Kiainya selalu ngimami sholat subuh mulai dari santri 10, dari santri 15 sampai sekarang, sampai tadi pagi. Nah yang lain-lain, kunci-kuncinya yang lain banyak. Nah kemarin juga ada orang tua, orang ayahnya Pak Arif, kepala SMP, kepala MIM itu namanya Pak Karsam, usianya sudah 90 tahun. Kemarin malam datang ke sini, tiga malam yang lalu datang ke sini, itu mengatakan gini, dulu waktu saya masih kecil pernah digendong dia, jadi dia dulu gendong saya waktu masih kecil, karena ikut kerja di ayah saya dan ikut nunggu tegalannya ayah saya. Nah, dia itu juga begitu. Ini hari-hari ini belum ada hujan. Di mana-mana itu banyak orang kekurangan air, sama ke air ke sini. Hanya di pondok ini saja yang air itu enggak kekurangan. Di mana-mana kekurangan air, hanya di pondok ini, karena mestinya Desember itu biasanya gede-gede nih sumber Desember itu. Januari itu udane ramari-mari. Tapi itu matok saja, sebenarnya keliru itu. Mestinya hujan dulu, mestinya Januari baru ada sumber. Nah, sumber itu ternyata sumbernya dulu Desember. Nah, itu utatenya orang Jawa saja. Kalau November nopo wonten ember-ember. Nah dan seterusnya. Nah
Ternyata nggak ada. Ini kata Pak Karsam tuh yang sini itu, ini tidak lain karena Pak Dawam yang selalu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Mulai 26 tahun yang lalu katanya demikian. Saya yakin katanya karena itu diantaranya, karena puasanya Pak Dawam, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kecuali saya dulu itu, nah ini termasuk ya supaya dicontoh ya, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti antum antuna ini. Saya juga pernah, ayah saya itu pernah menjadi supir urunan beli mobil dengan 4 orang. Kemudian ayah saya bagian nyupirnya. Jadi ayah saya bukan kiai. Sampai waktu awal-awal mendirikan pondok ini, banyak tokoh-tokoh NU di Sendang yang mengatakan, Dawam itu enggak kiai, enggak anaknya kiai, kok akan bikin pondok? Wes, enggak akan jadi. Bukan kiai, bukan anaknya kiai, kok akan bikin pondok? Wes, enggak akan jadi. Demikian, tapi kenyataannya kebalikannya. Nah, ini kemudian nasihat kepada santri-santri kemarin yang paling pokok, yang pokok-pokok itu anak-anak, kebiasaanmu yang baik di sini di pondok supaya jangan ikut-ikut libur. Seperti mamanya bangun sebelum subuh, seperti mamanya makan sederhana, makan apa adanya, seperti rajin berjamaah, seperti pakaian rapi, seperti rajin baca, itu supaya terus jangan ikut libur. Saya ingat dulu saya itu juga begitu, kalau waktu liburan ini mesti bawa buku ke rumah, nah, mesti bawa buku. Jadi yang tidak ada di pelajaran baru saya baca. Nah, ini kemudian jangan berteman dengan teman-teman yang nakal. Jangan berteman dengan teman-teman yang nakal. Kemudian bagaimana menjadi contoh bagi teman-temannya yang tidak mondok. Yang mondok ini harus berbeda dengan yang tidak mondok. Yang mondok itu ngerti syariat Islam, ngerti nikmatnya mentaati syariat Islam. Tadi sore itu baru ada namanya Aris Perdana atau siapa itu dari Godok ya, dari Godok dengan ibunya ke tempat saya. Dia tidak melanjutkan kuliah dulu, tapi langsung kerja. Nah, dia kesini minta izin, minta doa karena mau kerja. Kemarin juga kerja di pabrik sebelumnya. Sekarang besok 10 hari lagi mau kerja di Jepang katanya. Di Jepang. Dia mau kerja di sana, ya mungkin pengalaman. Ya saya beritahu, kamu di sini berapa? 6 tahun ya, 6 tahun. Kamu harus berbeda dengan pekerja-pekerja lain yang tidak dari pondok. Kamu harus ngerti kalau mamanya suatu saat di lingkunganmu nanti banyak orang Islam, kamu diminta menjadi imam, harus siap menjadi imam. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan saja. Harus siap. Nah, lebih-lebih stiksi ini harus siap semuanya. Di lingkungan sudah. Ini saya pernah dengar kemarin tuh ada, kalau teman-temanmu yang alumni perguruan tinggi yang dari kelas dari aliyah langsung ke perguruan tinggi yang lain itu banyak yang masih nganggur mencari pekerjaan. Tapi kalau alumni stiksi langsung ada pekerjaan apa saja yang baik, diminta oleh lingkungannya untuk gini-gini siap, diminta untuk ngimami siap, diminta untuk ngajar siap, diminta untuk ngurus siap, diminta untuk aktif di Aisyah siap, diminta pemuda Muhammadiyah siap.
Nah, begitu. Nah, ini saya harapkan demikian. Nanti itu contoh kebaikan. Makanya nanti menjadi daya tariknya itu seperti itu. Lebih-lebih kalau menjadi pemimpin nanti. Nah, ini tadi sore juga datang juga alumni Stiksi yang sekarang di Surakarta yang diminta oleh MBS Muhammadiyah Boarding School. Siapa itu? Safni, kemudian istrinya juga alumni Stiksi sama-sama. Jadi ini nah, kalau digadukkan seperti Safni dengan Rana itu. Nah, yang Safni itu juga mendidik anak-anak, jumlahnya berapa? Kira-kira 120-an jumlahnya. Nah, biasanya kalau di situ itu biasanya bayarannya mahal. Kemudian yang Rana itu juga ternyata bimbing yang di mahasiswa-mahasiswi yang di perguruan tinggi, dan dia bimbing bahasa Arab. Bimbing bahasa Arab. Ini di sini termasuk nilainya bahasa Arabnya banyak 8 atau enggak 89. Nah, kalau yang bahasa Arabnya 43 ini Masya Allah, apa bisa nanti? Ya harus bisa, harus belajar sendiri. Meskipun nulisnya masih keliru, harus dibetulkan sendiri nanti. Tanya kepada buku kitab, tanya kepada buku. Nah, demikian. Ini nasihat-nasihat. Kemudian kalau reuni apa itu juga begitu. Nah, ini pondok anak-anak ini mahasiswa stiksi ini orang yang paling di depan, orang yang paling ngerti tentang pendidikan di pondok Al-Islah ini. Nah, tadi itu yang meskipun tidak masuk kuliah tapi punya adik yang masih kelas 4 SD katanya. Ini kata ibunya, ini Pak, ini adik ini juga mau masuk ke sini karena ingin niru kakaknya. Kemudian ada lagi kemarin itu ada dulu itu dari Surabaya. Dari Surabaya seorang ayah, kemudian anaknya yang entah sekarang sudah keluar entah belum. Waktu reuni, waktu liburan begitu reuni di sekolahannya sana di Surabaya, dia ternyata pakai bisa seperti sini, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Adiknya juga masih kelas 4 SD, adiknya itu, Kak, kok pinter bahasa Arab, bahasa Inggris ini dulu belajar di mana, Kak? Kalau di SMP Muhammadiyah, di SMP negeri nggak akan ada di Surabaya sini. Belajar di mana? Di Pondok Al-Islah. Oh iya, kalau gitu nanti saya juga ke sana. Oh, gitu, karena tertarik kepada bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian tahun kemarin juga ada seorang ibu dari Malang sana ingin mondokkan anaknya di mana ya, di sini nginap di sana, di Wisma sana, nginap di sana, memperhatikan kegiatan anak-anak di sini, anak putra, anak putri diperhatikan saja. Yang paling dia kagumi itu apa? Sholat jamaahnya 5 waktu itu, anak rapi semuanya, kamar kosong kalau sudah waktu jamaah itu, anak-anak sama jamaah semuanya. Ini yang dikagumi. Kemudian datang ke sini waktu akan pulang, Pak, saya daftarkan anak saya Pak. Oh ya silakan, sudah ada tempat pendaftarannya itu. Loh, tapi tidak sekarang Pak, anak saya masih kelas 4 SD. Oh. Sudah didaftarkan, jangan sampai tidak ke sini, karena yang paling menarik dia itu sholat jamaahnya itu. Ingin anaknya itu bisa rajin sholat jamaah seperti itu. Nah, inilah diantaranya kemarin yang saya nasihatkan kepada seluruh anak-anak supaya kebiasaan di pondok yang baik terus dilaksanakan waktu tidak mondok, waktu di rumah. Kemudian ini ada 6 karakter mahasiswa mahasiswi, bukan pelajar,
tapi mahasiswa-mahasiswi menurut Kopertais. Nah, koordinator perguruan tinggi Islam Indonesia dari pusat ini, dari koordinator perguruan tinggi Islam. Ada 6 karakter. Pertama, seorang mahasiswi itu harus sensitif. Nah, sensitif itu artinya peka terhadap informasi-informasi. Jadi kalau ada informasi-informasi begitu peka. Peka itu ikut merasakan, ikut memikirkan, tidak masa bodoh. Ada informasi seperti ini, saya juga peka sejak dulu sampai sekarang terhadap situasi negara itu. Saya peka meskipun saya tidak ikut-ikut menjadi anggota DPR, nggak ikut menjadi bupati, tapi saya peka, saya tahu pemimpin-pemimpin sekarang itu bagaimana, saya tahu siapa ini saya tahu, bagaimana ideologinya saya tahu. Sampai saya menulis buku banyak sekali. Sejak tahun 99 buku-buku tentang tokoh-tokoh nasional Indonesia, tentang Pak Amin Rais saja dulu 1 buku, karena mengharapkan orang seperti Amin Rais itu menjadi presiden dibanding dengan yang lain-lain. Sampai 1 buku. Kemudian ada juga harapan-harapan tentang pemimpin yang ideal untuk Indonesia. Saya kritik juga, ada seorang pemimpin yang dulu itu sudah ada juga pemimpin yang bodoh, ada yang pinter seperti Habibie itu, profesor, doktor, insinyur, dan rajin mentaati syariat Islam, tapi paling dibenci oleh orang-orang yang non muslim. Nah, dan seterusnya. Ada yang seperti Gus Dur, ada yang seperti SBY, ada yang seperti Bung Karno, ada yang seperti Soeharto. Saya perhatikan semuanya, saya baca waktu liburan itu, saya baca itu. Nah, Bung Karno itu kawinnya berapa kali? Saya baca 9 kali Bung Karno itu, Soekarno itu kawinnya sekali, bukan sekali, 9 kali. Dan seterusnya. Anaknya nggak sekolah, yang namanya Megawatt itu nggak sekolah, tapi kok jadi pemimpin. Masya Allah, saya nangis. Ini yang salah sebenarnya Megawatt atau ayahnya? Ayahnya kok nggak nyekolahkan, mentang-mentang jadi presiden anaknya nggak disekolahkan. Sampai ya, kalau nggak tahu informasinya biasa saja. Dia pernah mengatakan begini, si Megawatt tadi itu, dari kelihatan fotonya aja sudah kelihatan ini bodoh, itu sudah kelihatan. Dia pernah mengatakan gini, saya tidak percaya dengan hari akhir. Itu omongannya orang yang berkhayal. Oh, coba, tidak percaya dengan hari akhir. Pernah juga ngomong, partai saya tidak butuh dengan suara orang Islam. Masya Allah, padahal dia mengaku Islam, tidak butuh dengan Islam, tidak butuh dengan orang Islam. Kemudian yang terakhir beberapa bulan yang lalu, ibu-ibu, untuk apa loh kamu itu mikirkan pengajian saja itu loh, pikirkan anakmu, yang dipikirkan loh pengajian saja loh, pengajian dielek-elek. Itu pemimpin, anaknya itu juga begitu. Siapa itu? Puan Maha apa itu? Itu juga kelihatan bodohnya, itu juga kelihatan. Ngomong itu juga begini, pernah didemonstrasi oleh orang Sumatera Barat, semuanya demonstrasi gara-gara ngomong begini, orang Sumatera Barat supaya tetap mencintai Pancasila. Langsung dianggap iki wong bodoh, dianggap kita itu enggak cinta Pancasila. Supaya tetap, padahal dia sendiri enggak ngerti sholat, ya tahu sholat. Kerudungan aja kalau dekat dengan orang, kalau ingin dipilih oleh orang Islam baru kerudungan.
Ya itu, karena nggak sekolah, juga nggak sampai perguruan tinggi. Siapa yang salah? Ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Nah ini sensitif. Sensitif itu asy'ur, dzauq. Nah, perasaan. Nah, saya itu syair, penyair. Syair itu apa artinya? Yang merasa, syu'ur. Jadi puisi itu tidak seperti berita tulisan ilmiah, tidak, tapi bermula dari perasaan setelah melihat situasi, melihat kenyataan, kemudian timbul perasaan, kemudian ditulis dengan suatu bahasa yang dianggap paling dengan pilihan yang dianggap paling baik. Nah itu, jadi sensitif melihat informasi. Ini karakter mahasiswa. Nomor 2, adaptif, menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama bukan terlalu ikut-ikutan, tapi adaptif. Kalau ini, wow ini begini mamanya, lingkungannya begini, lingkungan petani, oh ini lingkungan pedagang, oh ini lingkungan Nahdliyin, NU, ini lingkungan Muhammadiyah, oh ini lingkungan orang-orang partai politik. Itu kalau dia bisa mengikuti, adaptif, menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga katanya nasionalis. Ini menurut pemerintah, nasionalis. Nasionalis itu berkebangsaan, ngerti kebangsaan Indonesia. Kemudian yang keempat, transtide, bisa dipercaya. Kemudian dedikatif, transtide, dedikatif. Dedikatif ini artinya dedikasi, berjuang, nah, apa itu berkhidmah. Seperti anak-anak di sini dedikasi kepada pondok. Kemudian kelima, religiusitas, beragama. Nah ini yang tidak fakultas agama, tidak dari agama, keluarganya juga itu tidak religiusitas, nggak ngerti religiusitas. Nah ini jadi menurut Kopertais ini anak-anak mahasiswa seperti ini memang harus religius, mutadayyin, religius. Jadi religius itu ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya taat beragamanya, ngerti akidahnya, keimanannya, keislamannya. Kemudian yang keenam, imajinatif. Nah, imajinatif itu melihat masa depan, mampu melihat masa depan nanti akan apa, itu mampu. Nah ini baik juga ini dilaksanakan. Mungkin yang mahasiswa umum, karena ini Kopertais koordinator perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sensitif, adaptif, nasionalis, transtide, apa ini saya kalau transtide, religiusitas, religius, imajinatif. 6. Nah kemudian selanjutnya ada lagi juga harus memiliki problem solving. 1. 2. Punya daya saing intelektual. Kemudian ketiga, terbukti mampu berbahasa. Kemudian yang keempat, connecting with people. Nah ini juga para mahasiswa termasuk mahasiswa di sini harus mampu memiliki problem solving. Kalau kamu ada masalah-masalah dalam dirimu, usahakan selesaikan dari dirimu sendiri lebih dulu. Jangan sampai tidak bisa mengatasi problem-problem yang ada dalam diri sendiri.
Nah, kalau dalam Islam sudah ada diantaranya berdoa, sholat, rajin sholat. Nah, ada solving, ada problem itu karena kesalahan manusia. Karena kesalahan manusia melanggar perintah-perintah Allah itu maka terjadi problem. Kalau orang taat nggak ada problem. Nah, kalau ada orang yang mencuri, itu mesti ada problem itu. Bagaimana solvingnya, pemecahannya? Ya jangan mencuri. Pacaran yang itu juga problem. Pacaran kalau hanya sekedar ngelirik-ngelirik sedikit itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sudah sampai senggol-senggolan, sudah sampai ayo ke sana sama-sama. Kalau sudah sampai begitu, nah, kalau sudah kawin tidak apa-apa. Kalau sebelum kawin tidak boleh. Nah itu jadi problem. Nah solvingnya berbuat baik, taati perintah-perintah Islam. Nah, kemudian terbukti mampu berbahasa. Ini terutama bahasa asing. Bahasa asing, ya ini alumni sini sama dengan alumni Gontor, bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, anak pondok sini juga begitu. Kelebihannya daripada pondok-pondok yang lain di sekitar sini, kelebihannya Gontor dibanding dengan pondok-pondok yang lain-lain seluruh Indonesia karena bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Kalau orang berbahasa Inggris itu siap untuk ke Amerika, siap ke Inggris, siap, bahkan sampai ke mana-mana itu pakai bahasa Inggris. Banyak ke Jepang itu orang-orang Jepang sendiri ngerti karena mereka nggak bisa bahasa Jepang, cukup pakai bahasa Inggris. Saya dulu pernah ngantar anak pramuka di sini ke Thailand. Saya dulu tahun berapa itu? Pernah mengantar anak sini ke Thailand saya. Ini pertama kali pondok ini dari Lamongan, maka di pondok ini dihargai sekali oleh Bupati Lamongan karena satu-satunya orang daerah Lamongan yang memberangkatkan perkemahan internasional itu dari Al-Islah. Nah itu saya juga ikut dulu, ikut mengantar dengan 3 orang dari orang kabupaten, dari wakil bupati dan sekretaris daerah sekda. Saya ke sana, saya cukup orang-orang Thailand yang sana nggak ngerti, cukup pakai bahasa Inggris. Meskipun mereka nggak bisa bahasa Indonesia, kita nggak bisa bahasa Thailand, cukup dengan bahasa Inggris. Nah itu, jadi mereka mengerti. Kalau dengan orang luar negeri, cukup dengan bahasa Inggris. Begitu juga ke Jepang. Ke Jepang itu juga begitu. Ini tadi anak yang ini, saya katakan bisa bahasa Jepang, belum bisa. Tapi nanti awal-awal itu cukup bahasa Inggris saja. Nanti orang-orang Jepang juga ngerti. Kalau ada orang Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia, orang mereka lewat bahasa Inggris. Nah ini bahasa internasional. Nah kalau bisa begitu. Begitu juga yang dikagumi oleh terhadap Gontor, orang-orang NU itu juga karena kemampuan pengetahuan umum dan meskipun ulama, kiai, haji, mereka akan lebih terhormat dan lebih mampu memimpin organisasi itu kalau sudah bisa bahasa Inggris. Maka ada alumni Gontor menjadi ketua NU, namanya Hashim Muzadi, asli sudah almarhum, asli Tuban situ. Dulu saya masuk ke Gontor tahun 67, dia keluar. Itu karena kenapa bisa menjadi ketua NU? Karena dia bisa bahasa Inggris juga. Nah, orang NU tertarik, oh ini yang layak menjadi pemimpin organisasi. Nah, berbahasa. Nah, kalau kamu nanti pandai berbahasa Arab, bahasa Inggris juga demikian. Nah, ada anak alumni sini yang sukses karena pinter bahasa Inggris, karena pinter pidato, karena pinter nulis, sampai di
diminta ke Amerika, ke Australia, ke Selandia Baru, karena pinter bahasa Inggris. Nah begitu juga kalau bisa bahasa Arab. Kemarin ini ada yang ke Aljazair, alumni sini, lulusan tahun di IAIN hanya 1 semester, kemudian dia khusus ingin belajar bahasa Arab 1 semester juga di Libya atau di mana itu di Jakarta, kemudian ujian ke Aljazair lulus, tapi untuk mendapatkan transport kartu transport itu harus diuji dulu. Nah, ternyata dia diuji oleh profesor asli Bojonegoro, Profesor UHAMKA, dosen di UHAMKA Jakarta sana. Siapa kemarin namanya Zahid siapa? Ilham. Nah, waktu akan diuji, akan diberi paspor itu, harus diuji dulu. Kamu tanya, si Ilham tadi ditanya oleh dosennya, kamu ini lulusan mana? Lulusan Al-Islah. Lulusan Islah, saya tahu Al-Islah. Sudah, nggak usah saya tanya, ini paspornya, langsung diberikan. Loh, tapi kalau kenyataannya kebalikannya dari itu, saya nangis. Kalau kenyataannya ternyata tidak bisa, orangnya sudah sangat dengan Pondok Al-Islah ini simpati sekali, karena yang dia dengar itu anak-anak Pondok Al-Islah pinter-pinter bahasa Arab, pinter-pinter bahasa Inggris. Ada juga anak selesai aliyah, karena ayahnya sudah meninggal, yang membiayai itu Pak Dinya. Pak Dinya itu sekelas sama saya dulu di kantor, asli Perlu sana, kayak kerja di Surabaya. Karena tidak bisa melanjutkan kuliah, langsung daftar menjadi tenaga kerja di Bandara Juanda. Yang diuji itu hanya bahasa Inggrisnya saja, alumni sini baru selesai aliyah langsung daftar menjadi pekerja di Bandara Juanda sana. Hanya bahasa Inggrisnya ternyata bisa, langsung lulus. Setelah ditanya-tanya, kamu ini alumni mana? Alumni Al-Islah. Kamu bisa bahasa Arab? Bisa. Oh, langsung diletakkan di pesawat-pesawat yang jurusan Jeddah, yang jurusan Madinah, karena dianggap yang bisa bahasa Arab. Nah, begitu. Ini yang saya harapkan. Jadi ini diantara karakter-karakter alumni sini adalah kemampuan berbahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini saya harapkan betul-betul dan tidak main-main. Connecting with people. Connecting with people itu artinya lobbying. Salah satu kunci kuncinya adalah tidak minder, siap bergaul dengan manusia. Siap bergaul. Nah, ini yang saya harapkan dari mahasiswa Stiksi ini, supaya tetap apa yang saya harapkan ini. Jadi baik sekali kalau nanti sampai menulis esai atau menulis apa saja, sampai bisa apa-apa. Nah, kalau dimintai ceramah itu supaya bersiap-siap lebih dulu, baca bukunya. Nah, ini kemarin itu ada yang malam dimintai tentang kunut nazilah itu dari mahasiswa Stiksi. Saya dengar dari jauh, wah ini berarti sudah membaca ini. Wah ini bagus ini. Nah, nanti kalau di masyarakat juga begitu, ngerti kunut. Jadi tidak hanya dengar-dengar saja, tapi langsung baca lebih dulu. Nah, ini sudah seperti dosen ini ya. Kuliah memberi kepada anak-anak ini dan lain sebagainya. Ini terbukti
kesiapan. Saya juga sejak dulu juga demikian. Setiap akan memberi ceramah saya lihat judulnya apa ya, saya kira-kira. Saya lihat buku lebih dulu. Kalau saya kekurangan, saya setiap akan khutbah itu kalau sekarang sudah punya persiapan banyak sekali, tumpuk-tumpuk judulnya tinggal buka saja, tinggal ngulang-ngulang saja. Tapi kalau ada yang baru saya harus membaca lebih dulu tentang Palestina, harus membaca sejarahnya apa, Israel itu bagaimana. Nah itu supaya tahu, supaya mengerti. Jadi lebih-lebih kalau nanti antum-antuna semuanya rajin menulis permasalahan-permasalahan sampai bisa menulis artikel-artikel yang bagus. Inilah yang saya harapkan dari nasihat ini. Nah, insya Allah ini lain dengan kemarin. Besok Jumat tanggal 29, sekarang tanggal 22. Insya Allah capres nomor 1 akan datang ke sini, Anies Baswedan, Anies Rashid, insya Allah, karena sudah ada jadwalnya. Kalau dulu itu hanya saya sampai kapok, sampai kecewa itu 2 kali, udah katanya iya ternyata tidak. Saya sampai sudah nggak usah percaya, tapi ini terpaksa percaya ini karena dari Pak Najih Paciran itu diminta oleh ada ketua tim suksesnya Jawa Timur, Dimam Abror namanya, Dimam pakai dot, Dimam Mayadummu, Dimam Abror, dan insya Allah ada jadwalnya itu. Nanti hari Jumat pagi ke Pondok Suci di Gresik sana, telah dialog dengan masyarakat sekitar sana. Kemudian setelah itu agak siang jam 10 ke Mantren. Di situ dialog dengan para nelayan dan petani daerah Paciran. Setelah itu sholat Jumat di Kemantren. Siapa dari Kemantren, ada nggak? Ada? Mafi? Kemantren itu ya mantri-mantrian, ya bukan mantri betul, Kemantren. Nah setelah itu, setelah sholat Jumat langsung ke sini dengan 50 orang kira-kira. Nah sudah dikawal. Nah ini rencananya ada mengadakan pertemuan di sini masyarakat. Nah yang diharapkan diantaranya itu terutama wali-wali murid, wali-wali santri, 2000 wali santri ini diharapkan nanti lewat WA atau lewat apa, nanti tidak undangan resmi tapi cukup pemberitahuan lewat WA, mohon pada bapak-bapak wali-wali santri, bapak ibu wali santri Pondok Pesantren Islam untuk datang pada hari Jumat. Nah mestinya Jumatan itu sudah nggak ada Jumatan, tapi berhubung akan ada itu, insya Allah Jumatan tetap diadakan nanti sholat Jumat di sini. Hanya belum kita tentukan siapa khotibnya. Nah ini ada rencana kemarin, ada rencana nanti pertemuan di masjid atau bikin panggung, bikin tarup di sana. Nah itu bikin tarup. Kemarin itu yang tanggal berapa itu? Awal Desember itu rencananya itu sudah pesen tarup. Bahkan tarupnya itu sudah diangkat pakai truk. Tahu-tahu ada telepon dari sini, Pak nggak jadi Pak karena Pak Anies nggak jadi datang. Masya Allah, kecewa tetap saja, minta bayaran meskipun hanya ngangkat sini, kecewa. Oh coba, kita sudah mati-matian musyawarah. Yang dulu itu juga demikian. Tahu bulan Agustus yang pertama itu karena diantaranya akan peluncuran buku puisi saya, memihak kebenaran menolak kemungkaran, karena di situ juga ada puisi tentang Anies. Nah itu
sekretarisnya, jadi akhirnya datang ke sini, sekretarisnya ndak digagalkan. Pak Daham kalau ingin ketemu silakan Pak Daham sekarang ke Surabaya karena Pak Anies sedang di Surabaya. Akhirnya saya datang ke Surabaya ke hotel Sangrila karena ada pertemuan di sana. Pagi-pagi begitu Pak Anies waktu akan keluar, itu saya duduk bersama beberapa guru dari sini dan beberapa sekretaris dari Nasdem. Nah, sekretarisnya itu saya bacakan puisi tentang Pak Anies. Itu belum saya cetak waktu itu. Sekarang kemarin untuk pertemuan yang akan saya cetak itu. Dan sekarang sudah dicetak. Kemarin sudah dicetak untuk persiapan 4.000 barisan puisi khusus untuk Anies Baswedan. Nah itu saya bacakan Pak Anies. Pak Anies nanti ya insya Allah siap saya ke sana. Nah, ternyata ini, nah sebenarnya royoan itu orang Lamongan juga royoan ingin didatangi juga itu. Pondok-pondok yang lain juga ingin didatangi, tapi yang didatangi akhirnya ke sini. Jadi ini termasuk istimewa. Istimewanya karena apa? Ya pondoknya luas. Kiainya menulis puisi tentang Anies, jadi nggak semua, nggak ada di seluruh Indonesia ini kiai yang nulis puisi, nggak ada. Nah ini barangkali begitu. Nah nanti Mas Wabsa supaya siap-siap nanti ya, nanti tanggal 29 tanggal malamnya nanti datang dari sana langsung makan di sini kira-kira. Nah ini supaya dibersihkan nanti ini. Nah, nanti kalau enggak minta tukang, kalau enggak bisa membersihkan sendiri ini sedikit ini. Nah, ini saya lihat begini saja sudah enggak enak saya itu. Dan lain-lain nanti kalau ada pekerjaan dan mungkin orang akan berduyun-duyun datang ke sini kalau sudah mendengar. Ini aja baru berita begini aja, oh sudah ada Jarnas, ada jaringan nasional pendukung Anies itu sudah, kalau sudah ada satu itu langsung semuanya sudah datang, nggak usah diundang, itu udah di mana-mana di Indonesia ini yang namanya Anies itu kalau sudah datang, bukan main, berjubel-jubel. Itu kalau lihat, kalau punya HP kemudian melihat itu nggak ada. Sejak zaman dulu, jangan Bung Karno, zaman Soeharto nggak ada presiden. Lebih-lebih yang presiden yang sekarang yang gembelang-gembeleng, plonga-plongo itu, wah dah. Waktu presiden yang sekarang ini, siapa itu namanya itu? Nah, itu waktu datang ke Gontor, saya itu sambil, kok datangkan presiden ini gimana Pak, saya gitu. Iya, memang presiden ya gimana nggak didatangkan. Untuk peletakan batu pertama apa, menaranya akan diperbaiki, ditingkatkan, akan diperbaiki begitu. Akhirnya datang presiden itu. Waktu orang-orang berjejer untuk salaman, karena saya anggota Badan Wakaf Gontor, berjejer untuk salaman. Biasanya kan salaman sebelum masuk kantor pondok dulu miliknya Kiai, rumahnya di kantor. Waktu sudah mendekat saya mundur. Ana la urid ana tasofah ma'adal insan. Nah, aku tuh kata guru-guru, nah afham mana Ustadz, ana afham. Saya dulu waktu menjadi mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang mengerti tentang situasi, siapa kepala negaranya, bagaimana kebiasaannya, kebijaksanaan. Saya itu ada teman saya yang rajin, yang sering, karena mengerti itu, mengerti situasi negara, sering ngobrol itu. Saya dengan Pak Profesor Dr. Amin Abdullah yang akhirnya menjadi rektor UIN itu, yang lain-lain itu tidak ngerti, saya berdua itu sering ngobrol tentang situasi politik negara. Nah, politik negara itu jangan dianggap remeh, itu wajib. Politik itu kekuasaan negara. Rasulullah itu politikus juga, kepala negara, hakim zamani. Setelah itu, setelah Rasulullah mati, Khalifah Abu Bakar, Umar itu apa? Politik itu.
Politik itu trias politika. Nah, saya mengajar politik, trias politika. Montesquieu, legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau kita masa bodoh dengan politik, kita dikuasai oleh PKI seperti hari-hari ini. Dikuasai oleh KGB, komunis gaya baru. Nah, seperti begitu-begitu ada di berita-berita. Ini sensitif mahasiswa itu. Nanti kalau kamu nanti seperti begini, nanti ada 3 calon kepala negara, harus ngerti, wajib siapa itu, ngerti kelebihan dan kekurangannya, supaya jangan salah memilih. Nah, masyarakat itu Masya Allah tidak ngerti sama sekali. Yang penting diberi uang, yang penting dapat uang. Siapa yang memberi uang akan saya pilih. Harus ngerti siapa yang paling baik, siapa yang paling buruk, harus kita pilih. Kalau masing-masing orang itu, setiap orang itu mesti ada kebaikan keburukannya, mesti ada. Tapi kita pilih yang paling baik, yang paling pandai, yang paling sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, sampai saya khutbah tadi, khutbah di Al-Munawwaroh Brondong, saya juga sampaikan itu pada, mohon bapak-bapak untuk mengerti, kalau memilih pemimpin itu wajib. Kalau kita tidak memilih, nanti akan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kafir, orang-orang yang akan memilih. Nah, kita harus ngerti. Ada waktu saya pertemuan MUI, saya jadi anggota MUI Lamongan. Ada di antara pengurus MUI itu yang mengatakan, ada di antara mereka yang bertanya, milih siapa Pak? Wis, pokoknya semuanya baik. Masya Allah, dalam hati saya, nanti kalau saya bantah, nanti saya ditendang nanti. Ya Allah, kita itu harus ngerti siapa yang baik, siapa yang katanya semuanya baik. Orang seperti begitu kok baik? Kan sudah tahu keburukan-keburukannya itu. Nah, itu kemarin waktu ada pertemuan Majelis Ulama MUI Lamongan se-Kabupaten Lamongan, waktu pembukaan rapat kerja daerah, saya oleh MUI Lamongan diminta untuk doa. Di situ ada wakil bupati sama dari Jawa Timur. Saya diminta untuk doa. Ini doanya pakai amin atau enggak? Oh ya pakai amin, pakai amin. Karena pakai kobul, enggak usah diganti dengan kobul. Nah, begini, ini mahasiswa perlu ngerti situasi. Nah, supaya ngerti, supaya tetap lurus. Inilah jadi supaya mahasiswi stiksi supaya terus belajar, jangan berhenti membaca baik buku. Kalau akan diminta oleh masyarakat untuk memberi kuliah, baik ibu-ibu juga demikian, diminta oleh Aisyah untuk memberi pengajian, siap. Nah, anak-anak stiksi semuanya supaya siap kalau diminta di rumahnya nanti oleh Aisyah, oleh Nasyiat NA, Nasyiatul Aisyah, diminta untuk mimpin, diminta untuk pengajian, supaya siap. Nah, tanya dulu judulnya apa, setelah itu baca buku, baca lebih dulu, persiapan untuk supaya. Jadi nanti kamu belajar seumur sampai seperti sekarang ini, saya seumur hidup sampai sekarang ini saya masih rajin baca kalau diminta pengajian. Kemarin ini diminta di MTT Jawa Timur, Majelis Tarjih, karena saya baru dimasukkan Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Timur. Di sini saya sama Ustadz Pit, Ustadz Barok, Ustadz Rifki dari Paciran tentang hukum politik dan hibah politik. Saya nulis, kemudian katanya mau dimasukkan ke Matan karena tertarik. Nah, itu baca lebih dulu bagaimana hukumnya politik, bagaimana hukumnya hibah, memberi uang dan
dan seterusnya. Ya, jam 9, jadi tadi jam 8 kurang, sekarang jam. Saya kira cukup sekian. Hayya bina nakhtatim bid-du'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan hasanan najihan nafi'an mutaqaddiman li'alai kalimatik. Allahumma ja'al li hadzal ma'had auladan wa banatin mutakharrijina mutakharrijat salihin wa salihat, alimin wa alimat, nafi'in wa nafi'at, najihin wa najihat, mutaqaddimin mutaqaddimat li'alai kalimatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, supaya betul-betul diamati, dilaksanakan, dimengerti apa yang saya sampaikan ini, supaya dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alaih. Wa nahdu ila akhiril barnamij yakni al-ihtitam khairu ma nahtatim hadzal barnamij bi qiraati alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Akhiran minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.